Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Kalia pada video pembelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas materi tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Secara umum, posisi Indonesia sangat strategis apabila dipandang dari posisi astronomis yang terletak pada daerah tropis atau khatulistiwa, sehingga menguntungkan pada kehidupan penduduk dan kondisi iklim. Secara geografis, terletak antara dua benua dan dua samudra, sehingga Indonesia terletak pada poros maritim dunia yang berpengaruh pada jalur perdagangan dan pelayaran dunia internasional. Letak astronomis adalah letak suatu tempat dilihat dari posisi garis lintang dan garis bujur. Garis lintang merupakan garis imajiner yang membentang horizontal melingkari bumi. Sedangkan garis bujur merupakan garis imajiner yang melingkari bumi secara vertikal. Berdasarkan letak astronomis Indonesia tersebut, maka yang pertama, wilayah Indonesia paling utara terletak di Pulau W atau 6 derajat lintang utara. Yang kedua, wilayah Indonesia paling selatan terletak di Pulau Rote atau 11 derajat lintang selatan. Ketiga, wilayah Indonesia paling barat terletak di Kota Sabang atau 95 derajat bujur timur. Dan wilayah Indonesia paling timur terletak di Kota Merauke atau 141 derajat bujur timur. Selanjutnya, kita lanjutkan dengan letak geografis, letak ekonomis, dan letak kultur historis Indonesia. Letak geografis diartikan sebagai letak suatu wilayah kaitannya dengan wilayah lain di muka bumi. Secara geografis, Indonesia terletak di antara benua Asia dan benua Australia, serta di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia yang demikian menempatkan Indonesia di posisi silang, sehingga Indonesia berada pada jalur transportasi perdagangan yang ramai. Perpaduan antara letak astronomis dengan letak geografis Indonesia tersebut menimbulkan kondisi sebagai berikut. 1. Matahari bersinar terus-menerus sepanjang tahun. 2. Penguapan tinggi sehingga kelembapan juga tinggi. 3. Memiliki curah hujan yang relatif tinggi. 4. Memiliki wilayah hutan hujan tropis yang cukup lebat. 5. Wilayah Indonesia sangat strategis. 6. Indonesia kaya akan budaya. 7. Indonesia akan menjadi negara maritim terbesar. 8. Indonesia menjadi negara agraris terbesar. Dan yang ke-9, Indonesia memiliki potensi menjadi negara pariwisata. Letak ekonomis yaitu letak suatu negara dengan melihat jalur dan kehidupan ekonomi terhadap negara lain. Letak ekonomis Indonesia sangat baik karena yang pertama, letak Indonesia antara Asia dan Australia ditambah beberapa tempat di sekitar Indonesia yang merupakan pusat lalu lintas perdagangan misalnya Malaysia dan Singapura. Yang kedua, negara tetangga Indonesia sangat membutuhkan hasil-hasil pertanian dan hasil pertambangan yang banyak dihasilkan di Indonesia. Dan yang ketiga, kemungkinan menjadi pusat pasar dunia, sehingga banyak negara industri yang menanamkan modalnya di Indonesia. Letak kultur historis yaitu letak berdasarkan keadaan sosial dan kebudayaan daerah yang bersangkutan terhadap daerah di sekelilingnya. Indonesia secara sosiografis, kultural terletak di perempatan jalan antara negara Asia dan Australia, yang terdiri dari berbagai bangsa yang berkulturasinya kebudayaan. Selanjutnya dengan luas dan batas wilayah Indonesia.
Indonesia memiliki luas daratan 1.913.578,68 km persegi dan luas perairan Indonesia saat ini sebesar 6.653.341,439 km persegi dengan panjang garis pantai mencapai 99,93 km. Indonesia menempatkan sebagai negara terluas ke-7 di dunia setelah Rusia, Kanada, Amerika Serikat, China, Brasil, dan Australia. Jika dibandingkan dengan luas negara-negara di Asia, Indonesia berada di peringkat kedua. Dan jika dibandingkan dengan negara-negara di Asia Tenggara, Indonesia menempatkan dirinya sebagai negara terluas di Asia Tenggara. Pulau besar utama yaitu Pulau Jawa, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Selanjutnya, batas geografis Indonesia. Batas wilayah Indonesia di utara meliputi Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Batas wilayah Indonesia di barat meliputi Samudra Hindia dan perairan negara India. Batas wilayah Indonesia di timur meliputi Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Batas wilayah Indonesia di selatan meliputi Timur Leste, perairan Australia, dan Samudra Hindia. Sesuai dengan United Nations Convention on the Law of the Sea atau UNCLOS, disebutkan bahwa sebuah negara pantai berhak atas laut teritorial sejauh 12 mil laut, zona tambahan sejauh 24 mil laut, zona ekonomi eksklusif atau ZEE sejauh 200 mil laut, dan landas kontinen sejauh 350 mil laut atau lebih. Batas wilayah perairan laut Republik Indonesia atau menganut persetujuan hukum laut internasional yang telah disepakati pada tahun 1982 terdiri dari 1. Batas laut teritorial, 2. Batas landas kontinen, 3. Batas zona ekonomi eksklusif atau ZEE, dan 4. Laut lepas. Demikian video pembelajaran tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.